Mungkin ini apa namanya bahan diskusi kita pada siang ini. Jadi kalau disebut virtual learning, rasanya akan apa ya ada kesan prosesi ini akan apa terkesan satu arah gitu ya. Tapi harapan kami memang ini lebih ke apa ya virtual discussion gitu ya. Virtual discussion, topiknya adalah tentang isu strategik yang ada di Jasa Marga secara korporat dan kemudian karena saya pribadi dan mungkin nanti Pak Adi dari sudut pandang atau perspektif pemeliharaan kami akan coba untuk melihat isu korporat dari perspektif pemeliharaan. Nah, sementara ini hasil pembelajaran dan diskusi kami berdua, nah kami mencoba untuk mengangkat topik discussion itu mengenai pengembangan kontrak pemeliharaan. Nah, mungkin next saja, Pak Iksan. Nah, ini outline journey kita, Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti mungkin di sesi diskusi, kita akan coba untuk apa namanya sampaikan beberapa hal dari mulai kita akan coba potret dari kondisi eksternal perusahaan, jasa marga secara eksternal, kemudian nanti di internal jasa marga sendiri, kemudian kita akan mulai masuk sampai ke sesi terakhir adalah tentang solusi yang kita coba inisiasikan untuk kita diskusikan dari aspek pemeliharaan. Mungkin next saja Pak Iksan. Nah, ini sebagaimana yang telah kita ketahui, jadi disruption di awal tahun ini memang tidak apa namanya tidak kita pungkiri. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini dari awal tahun memang sedikit banyak mulai membuat pola baru di perusahaan kita. Jadi kalau kita coba petakan, memang di sini ada beberapa hal kondisi eksternal perusahaan, antara lain adanya pandemi COVID. Kemudian dengan adanya pandemi COVID tersebut, adanya penerapan protokol COVID itu sendiri, dan kemudian ada juga larangan mudik atau arus balik dengan diberlakukannya penyekatan di beberapa ruas tol kita, dan kemudian ada juga penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan tentunya dari sisi perekonomian Indonesia maupun global, kondisi pandemi atau kondisi saat ini ada ancaman resesi baik dari aspek dari sisi global maupun dari lokal. Nah, selain itu memang kita sadari ada teknologi termasuk yang sekarang kita jalani adalah teknologi video conference, di mana masyarakat mulai terbiasa dengan melakukan pertemuan online ketimbang pertemuan offline. Jadi kalau dulu istilahnya kopi darat, kalau di sini sekarang secara online pun kita bisa lakukan meeting atau pertemuan. Next. Nah, dari kondisi-kondisi eksternal tersebut, implikasinya terhadap perusahaan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sampai dengan akhir semester 1 tahun 2020, bila dibandingkan dengan semester 1 2019, nah ini memang terlihat bahwa volume lalu lintas dan pendapatan tol dari jasa marga ini mengalami penurunan. Nah, ini 13 ruas yang sudah mature maupun anak usaha, dua-duanya mengalami penurunan dari sisi volume traffic dan volume transaksi. Nah, secara rata-rata penurunannya kurang lebih sekitar 15,75%. Maaf, Nah, Pak ini Saga tentunya suaranya makin lembut aja. Bisa digedein dikit, Pak Saga. suaranya kecil ya, Pak. Baik, baik, Pak. Ya. Nah, tentunya penurunan dari volume traffic ini tentu berdampak kepada penurunan dari pendapatan tol. Jadi kalau dilihat dari data public expose yang disampaikan oleh Jasa Marga, nah ini bisa dilihat bahwa revenue mengalami penurunan dengan persentase yang sama dengan penurunan volume traffic. Kemudian operation income
juga mengalami penekanan yang sama, jadi mengalami penurunan terhadap kurun waktu yang sama di tahun sebelumnya. Nah, termasuk EBITDA margin. Next. Nah, dari sini kita perlu sadari bahwa inilah revenue breakdown yang dimiliki oleh Jasa Marga. Jadi saat ini memang apa ya, pendapatan Jasa Marga itu ditopang sepenuhnya oleh pendapatan tol dari 13 ruas yang sudah mature. Jadi 13 ruas konsesi yang sudah mature. Nah, sementara sisanya 18% dari tol-tol baru yang dikelola oleh anak usaha dan hanya sekitar 7% itu didapatkan dari pendapatan lain. Nah, ini mungkin isu yang kita mau coba potret. Next. Nah, dari sini kita coba untuk analisa industri jalan tol secara keseluruhan dengan adanya kondisi COVID yang tadi disampaikan sebelumnya dan kemudian dengan implikasi yang secara langsung ke bisnis jasa marga. Nah, sebetulnya industri jalan tol ini saat ini kondisinya seperti apa? Nah, ini kita coba untuk petakan. Jadi kami menggunakan tools Michael Porter. Ini Five Forces Analysis. Nah, di sini kita bisa temu kenali beberapa ancaman, baik itu ancaman terhadap pendatang baru atau new entrant, kemudian ancaman dari sisi pembeli atau power of buyer, kemudian ancaman dari produk pengganti, kemudian juga ancaman dari supplier. Nah, dari kelima aspek ini yang kami coba potret. Nah, di sini ancaman yang cukup tinggi datang dari pembeli atau pengguna. Jadi bargaining power of buyer dengan kondisi COVID saat ini memang memberikan tekanan kepada industri jalan tol secara keseluruhan. Jadi kalau dilihat pengguna jalan kita atau user, buyer kita, itu sudah mulai beralih ke pola work from home. Karena dengan adanya teknologi video conference, termasuk prosesi webinar kita ini, jadi kecenderungannya orang bisa bekerja dari rumah. Kemudian dari arus logistik atau mobilisasi logistik ini juga berkurang seiring melambatnya perekonomian nasional maupun global, sehingga arus barang itu sedikit banyak terdampak dan pada akhirnya volume terhadap mobilisasi logistik ini jadi berkurang. Nah, kemudian mobilitas wisata ini juga sama Bapak Ibu. Jadi mobilitas wisata ini juga mengalami penurunan seiring dengan tidak beroperasinya tempat-tempat wisata atau kalaupun beroperasi mungkin dengan kapasitas tidak penuh. Sehingga ini juga membuat secara langsung berdampak pada penurunan aktivitas pergerakan pengguna jasa untuk tujuan wisata. Nah, selain itu yang juga sangat berdampak adalah mobilitas dari arus mudik. Sebagaimana kita ketahui, jasa marga peak season-nya itu ada pada momen-momen tahun baru, libur panjang, dan mudik lebaran. Nah, di sini dengan adanya kondisi COVID ini, sedikit banyak ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik itu berupa penyekatan di jalan tol maupun berupa PSBB di masing-masing daerah. Nah, ini sehingga kami menyimpulkan bahwa tekanan dari buyer di kondisi kurun waktu masa COVID ini menjadi cukup tinggi. Nah, sementara untuk trade of substitute atau produk pengganti, memang jalan arteri saat ini menjadi relatif lenggang. Nah, ini mungkin menjadi catatan bahwa orang akan cenderung memilih menggunakan jalan arteri ketimbang jalan tol. Nah, kemudian juga adanya transportasi umum berbasis rel, tapi ini belum sepenuhnya beroperasi, hanya MRT, sementara LRT belum beroperasi. Nah, ini kami melihat tekanannya low, sehingga bila dijumlahkan ini akan berada pada level medium. Nah, untuk kompetitor sesama BUJT, nah ini dengan adanya kondisi tadi, tekanan dari buyer dan tekanan dari substitute product, nah ini memang kompetisi di antara pengelola jalan tol, baik yang Jasa Marga Group ataupun Astra Group atau mungkin dari kawan-kawan Kompas. Nah, ini punya punya rivalitas yang
yang sama, namun memang bisnis jalan tol ini punya punya ruas dan hak lola yang berbeda-beda, sehingga sebetulnya mereka dalam bentuk jaringan. Nah, namun karena ini bisnis jangka panjang, jadi memang persaingannya ada pada pemanfaatan teknologi dan bagaimana mengelola operasi dan maintenance sehingga bisnisnya menjadi efektif dan efisien. Next, Pak Iksan. Nah, mungkin dari analisa industri ini, kita coba melakukan permodelan resultan. Jadi konsepnya adalah kita mencari eskalasi keterdesakan dari korporasi sehingga kita bisa mengetahui situasi kritis yang ada saat ini dibandingkan dengan eskalasi keterdesakan yang ada, sehingga kita bisa tahu persis langkah apa yang sebaiknya kita lakukan sehingga isu-isu strategik itu menjadi lebih mudah untuk kita uraikan menjadi langkah-langkah yang lebih real. Nah, ini kita coba potret dari, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari sisi yang sebelah kiri, di situ ada sumbu X, sumbu Y. Di situ sumbu Y-nya adalah isu strategik, dan sumbu X-nya adalah strategi yang dimiliki Jasa Marga saat ini. Nah, dari isu strategik dan strategi saat ini akan menghasilkan resultan pertama, yakni eskalasi keterdesakan. Jadi dengan adanya penurunan pendapatan tol, kurang lebih sekitar 15-25%, dengan strategi saat ini kita hanya mencoba untuk mengefisiensikan OPEX. Nah, ini ada eskalasi keterdesakan, bagaimana nih target pendapatan korporasi? Tercapai nggak nih labanya? Masih positif nggak? Atau negatif? Atau seperti apa? Nah, ini adalah eskalasi keterdesakan yang korporat atau jasa marga secara holding ini menjadi isu. Kemudian dari eskalasi keterdesakan ini kita perlu membuka mata terhadap reputasi organisasi dan situasi kritis yang dihadapi baik secara eksternal maupun tantangan di internal sendiri. Nah, reputasi organisasi jasa marga ini saat ini kita memang cukup memiliki likuiditas yang kuat. Jadi kalau perusahaan-perusahaan lain mungkin bermasalah dari aspek likuiditas, kalau kita kebetulan masih memiliki standby loan kurang lebih sekitar 2,5 triliun. Nah, untuk kinerja keuangan sendiri sampai dengan kuartal 1, itu sebetulnya kita masih menunjukkan nilai yang positif. Dan selain itu ada pula prestasi-prestasi yang dimiliki oleh jasa marga yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, namun situasi kritis yang ada, kita coba petakan. Jadi dengan adanya pandemi ini tentu pola aktivitas dari masyarakat akan berubah. Jadi kalau orang sekarang menyebutnya fase new normal atau kenormalan baru. Nah, kemudian jasa marga juga tidak punya waktu banyak. Kalau kita bicara tutup buku di tahun 2020, kita tinggal tersisa kurang dari 1 semester lagi untuk berada di akhir tahun. Nah, dari 2 hal ini, kita coba lihat inisiatif prospektif apa yang kira-kira relevan untuk didorong menjadi solusi yang strategik. Jadi tentunya yang pertama, ini kita bicara pada aspek cash position. Nah, ini mungkin di ranahnya teman-teman Korvin, jadi nanti akan ada pendanaan-pendanaan dengan mekanisme yang out of the box gitu ya. Jadi konon ada embel-embel syariah gitu. Jadi kalau kemarin kontrak investasi kolektifnya Beranggunan Aset, nah ini kontrak investasi kolektif Beranggun Aset Syariah gitu. Nah, tujuan ini adalah tentu untuk menunjang capex-capex yang produktif. Jadi capex-capex yang ada mungkin mulai direprioritas, dipilih secara selektif, kemudian difokuskan kepada investasi produktif yang menurut kami difungsikan untuk memperkuat kompetensi inti dari lini bisnis non-tol. Jadi kalau kita lihat revenue breakdown yang tadi, ya kita kepingin usaha non-tol ini juga punya persentase yang membesar gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita tentu perlu memperkuat kompetensi inti dan lini bisnis anak usaha non-tol. Salah satunya adalah yang coba kita lihat adalah dengan mengembangkan kontrak bidang pemeliharaan. Nah, yang saat ini mungkin bisa kita tawarkan adalah kontrak pemeliharaan dengan basis performa. Dan di luar itu kita juga mencoba untuk mengusulkan ke pemerintah
berupa kompensasi dari COVID ya, jadi stimulus COVID. Nah, dari sini kita harapkan organisasi atau jasa marga secara perusahaan bisa survive dan di akhir tahun bisa membuka laba yang positif dan tentunya bisa meningkatkan pendapatan non-tol atau pendapatan usaha lain dari jasa marga. Next. Nah, kemudian kita coba untuk analisa SWOT. Jadi tentu secara korporat kita juga punya sisi strong, sisi weakness, dan dari sini ada opportunity serta ada ancaman. Nah, kalau dari sisi strength ya jasa marga adalah market leader dan kita memiliki cash in yang cukup masif dari 13 ruas yang sudah ada, dan aset ini juga tadi yang disampaikan bisa dianggunkan untuk memperoleh funding dari investor. Nah, selain itu jasa marga ini 70% milik pemerintah. Jadi kalau orang bilang too big to fail ya, too big to fail karena kita 70% itu adalah pemerintah melalui BUMN. Dan jasa marga sendiri punya titik yang kuat, yakni kita memiliki kompetensi inti dalam 3 layanan. Jadi layanan transaksi kita unggul, layanan lalu lintas kita unggul, dan layanan konstruksi rasanya kita tidak kalah. Nah, kemudian dari sisi weaknesses, nah di sini BUMN memang tidak, semua BUMN memang tidak terlepas dari unsur politik, dan ada juga ini aspek kendaraan overload yang menjadi momok di kita. Dan kemudian kalau bicara bisnis tol, ini tentu bisnis jangka panjang, jadi larinya adalah lari maraton, bukan bisnis yang larinya sprint gitu ya, tapi ini adalah bisnis jangka panjang yang payback periodnya mungkin cenderung lebih panjang daripada bisnis biasa. Dan yang seperti disampaikan tadi dalam analisa Porter, itu weaknesses kita dengan kondisi COVID ini adalah bargaining power of buyer menjadi sangat tinggi. Nah, sementara revenue breakdown kita masih didominasi oleh pendapatan tol. Nah, kalau bicara ini tentu tidak fair kalau kita hanya berbicara kekuatan dan kekurangan. Kita juga melihat ada opportunity di situ. Jadi, opportunity-nya adalah pemerintah ada keinginan untuk menggerakkan perekonomian nasional yang ada kecenderungan dia akan resesi gitu ya. Jadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah melakukan program-program padat karya. Kemudian pemerintah melakukan stimulus-stimulus kepada para industri. Nah, termasuk stimulus di industri jalan tol. Nah, baik berupa relaksasi maupun berupa kompensasi konsesi. Nah, ini mungkin jadi opportunity yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, traffic jalan tol di masa COVID ini menjadi tidak sepadat pada waktu normal. Nah, sehingga dengan kondisi tidak sepadat pada waktu normal, nah ini kita bisa maksimalkan ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara struktural dan permanen di lokasi-lokasi yang memang rasanya tidak mungkin dikerjakan pada waktu normal. Jadi dengan kondisi traffic yang padat itu rasanya tidak bisa tersentuh. Nah, sekarang ini jadi ada momen nih. Nah, yang ketiga, jasa marga memiliki anak perusahaan yang sebagaimana kita ketahui di bidang pemeliharaan kita memiliki PT JMTM. Nah, nanti Pak Adi akan banyak cerita tentang apa yang dimiliki oleh JMTM dan poin apa yang bisa kita diskusikan terkait dengan pengembangan dari anak usaha ini. Nah, kalau treatnya rasanya tidak perlu kita sampaikan karena sudah disampaikan sebelumnya. Mungkin next saja, Pak Iksan. Nah, dari analisa SWOT ini kita coba sandingkan antara kekuatan dan ancaman. Nah, singkat cerita, di sisi kanan itu adalah alternatif strategik yang memungkinkan untuk kita dorong sebagai solusi strategik untuk perusahaan. Jadi kalau bicara kita punya kekuatan dan adanya kondisi seperti ini, rasanya kita perlu memperkuat lini anak usaha, yakni dengan pendekatan pengembangan kontrak berbasis performa. Nah, kalau bicara performa dan kontrak berbasis kinerja, ini kita perlu kembalikan kondisi aset menjadi nol. Nah, ini juga kita bisa coba dekati dengan meningkatkan layanan konstruksi di lokasi-lokasi yang sebelumnya tidak bisa dikerjakan, sehingga pada saat kondisi sekarang yang tidak terlalu padat, kita bisa memaksimalkan melakukan pekerjaan rekonstruksi maupun perbaikan permanen untuk lokasi-lokasi yang sebelumnya memiliki traffic yang sangat padat.
Nah, sehingga nanti pada saat kondisi asetnya kembali nol, itu lebih mudah untuk memproyeksikan biaya pemeliharaan. Nah, kemudian tadi ini solusi-solusi lainnya, yakni mengusulkan stimulus ke pemerintah dan juga mengupayakan, jadi kalau dari sisi operation, kita juga mengupayakan penertiban kendaraan dengan pemasangan jembatan timbang dan WIM.